sebenarnya bisa di contoh soalnya yang tadi ingat nggak? Sigma tadi itu berapa Ingat, sih? Bu. Sigma Ingat, berapa? Bu. Sigma dari N sama dengan 1 sampai hingga N per N plus 3. Plus 3. Nah, seperti ini ya. N plus 3. Nah, sekarang kalau saya dapat soal seperti ini, sebenarnya kalau saya mau mengerjakan dengan cara integral, agak susah karena punya variabel N di atasnya. Di sini ya kan. Kalau saya mau misalkan N plus 3, berarti ketika saya turunkan, dia menjadi N-nya menjadi 0 kan? N-nya menjadi 1 kan? Enggak 0, jadi 1 kan? Sedangkan di sini ada variabel N. Maka untuk soal yang ini kalau tidak salah soal yang ketiga ya. Soal yang ketiga ini kita kerjakan dengan cara limit. Jadi kerjakan dengan cara limit. Sn-nya adalah limit N menuju tahingga. Tetap menuju tahingga karena di sininya tahingga. Dari N per N plus 3. Berapa? Ini limitnya adalah N, kerjakan dengan cara limit, bagi dengan pangkat tertinggi dari sini, ya kan? Pangkat tertingginya apa? N per Pangkat 1. N, pangkat 1, ya kan? Dibagi berapa? Dibagi N per N, plus per N 3 per plus N. 3 per N. Berarti hasilnya limit N menuju tahingga dari 1 per limit N menuju mendekati tahingga dari 1 plus 3 plus per N. 3 per N. Berarti berapa? Kalau kita masukkan aja Bu, langsung masukkan nilainya. Jadi berapa? 1 per 1 per 1 plus 1 plus 3 per tahingga. tahingga. Jadi hasilnya 1 per Jawabannya 1 1, plus Bu. 0. Hasilnya 1. 1. Tadi disampaikan bahwa sebelumnya, ini saya tambahkan, disampaikan bahwa untuk SN, untuk uji ya, uji limit. Ini uji limit. Jika uji limit, nih uji limit, SN dari limit N menuju tahingga dari AN, jika SN-nya tidak sama dengan 0, maka kita katakan divergen. Berarti yang ini divergen atau konvergen? Divergen. Divergen. Karena Divergen, Bu. SN-nya sama dengan 1 atau tidak sama dengan 0, maka ini 0. dikatakan divergen. Ya. Nah, kita kembali lagi. Bagaimana jika SN-nya sama dengan 0? Yang ini bisa konvergen atau bisa divergen. Kita lihat soal yang lain. Jika saya punya limit, contoh nih, saya punya deret ya. Si deretnya itu, gini, jangan langsung dijumlahkan, saya punya deret. Deretnya itu adalah 1, 1 per 2, 1 per 3. Jadi 1 berapa di sini? 1 per 4, Bu. Terus? 1 per 5. Nah, terus? 1 per 6. 1 per 6. Kira-kira, kan yang ingin saya tanyakan adalah jumlahnya ya, berarti saya tambahkan ini kan ya? Betul? Kira-kira Ya, Bu. dia membentuk formula apa kalau begini? Dari 1 sampai per 1 per N. N. Ini formulanya kan? Yang Ini adalah formulanya. Saya tanyakan nih, dari formula ini, untuk formula sigma N dari 1 sampai tahingga, dari 1 per N, apakah dia konvergen atau divergen? Gitu ya. Bagaimana dia konvergen atau divergen?
Maka yang ini kita bisa gunakan dengan cara limit. Ya kan? Dengan cara limit. Berarti Sn sama dengan limit N menuju tahingga dari 1 per N. Berarti langsung saja kita masukkan nilainya. 1 per tahingga sama dengan berapa? 0. 0. Kalau 0 seperti ini, kita tidak bisa memastikan dia divergen atau konvergen. Maka lakukan uji yang lain. Sn dengan cara integralkan dari 1 sampai tahingga dari AN-nya itu. Atau dari 1 per, apa ini namanya? Per N, dN. Berapa integralnya ini? Integral dari 1 per N? Ln N. Ln N. Dengan batas 1 sampai tahingga. Maka kita masukkan ln tahingga dikurangi ln 1. Berapa hasilnya? Ln tahingga? Tahingga bukan? Tahingga. Kalau integral, ingat lagi kan, tadi kan ada kan, jika Sn integral dari 1 sampai tahingga dari AN, jika Sn-nya tahingga, maka hasilnya divergen atau konvergen? Divergen. Tapi jika Sn-nya tidak sama dengan tahingga, ini konvergen. Berarti kalau ini divergen atau konvergen? Divergen, Bu. Divergen. Maka untuk yang 1 per N ini, kita katakan dia divergen. Sampai situ, ada yang tanyakan dulu. Biasanya deret ini disebut dengan deret harmonik. Jadi deret harmonik ini divergen. Bu, bagaimana jika ketika dilimitkan suatu deret ya, deret yang lain ketika dilimitkan itu 0, tapi ketika diintegralkan itu nilainya ada. Jadi 1, 2, 3 gitu ya, atau nilainya malah 0, berarti dia masuk ke deret konvergen. Sampai situ ada yang tanyakan dulu? Ada yang tanyakan? Dapat diikuti, Bu. Dapat ikuti. Sekarang kita lihat contoh soal ya. Kita belajar contoh soalnya. Tadi contoh soal ini keberapa sih terakhir? 4 ya. Sekarang contoh soal yang kelima. Bagaimana jika saya punya deret nih? Saya punya deret. Deretnya itu sigma N1 sampai tahingga dari 1/3 pangkat N. Ini pangkatnya. Pangkat N. Kalau yang tadi, pangkatnya itu deret pangkat itu N-nya yang dipangkatkan, ya N-nya sudah P-nya sudah diketahui, ini mah justru yang P-nya tidak diketahui, jadi P-nya itu adalah N-nya. Ini tuh sama saja dengan kalau kalian biasa dengan X itu, sama tidak? 2 pangkat X dengan X pangkat 2, sama tidak? Ini sama tidak dengan ini? Sama tidak? Halo? Berbeda, Bu. Berbeda, ini tidak sama. Karena di sini yang variabelnya, biasanya kan kita bekerja di sini kan, variabel dipangkatkan. Jadi nanti ujinya uji deret pangkat, karena yang P-nya ini kan. Tapi kalau yang ini, pangkatnya yang menjadi variabel. Jadi ini pangkatnya yang menjadi variabel.
Kalau pangkatnya menjadi variabel seperti ini, maka kita harus mencari dengan cara rasio. Karena kalau variabel seperti ini, kita gunakan dengan rasio. Kita cari rasionya. Kita cari jika N1, N2, N3, N4 saja dulu. Sekarang, N-nya 1, berarti berapa di sini? 1/3, Bu. 1/3. N-nya 2. 1/9. 1/9. N-nya 3. 1/27. 27. N-nya 4. 81 gitu ya. 1/81. Karena kita sudah tahu nih apa namanya tuh deretnya, maka kita bisa cari rasionya kan. Rasio itu apa sih? A1. A1 dulu atau A2 dulu? A2 dulu. A2 A2 dibagi A1. dengan A1 atau 1. A setelahnya dibagi dengan A itu ya. Jadi A2-nya berapa? 1/9 dibagi dengan 1/3. Jadi berapa hasilnya? 1/9, 3/1. Jadi berapa hasilnya? 1/3. Kayak soal yang tadi ya. Nah, seperti ini. Berarti si R-nya berapa? 1/3. 1/3. Menurut uji apa? Geometri gitu ya. Uji rasio atau rasio. Uji yang pertama, yang tadi uji yang pertama, jika R-nya, ingat nggak? Kalau, atau saya gini, ya sama aja sih sebenarnya. Jika R-nya lebih dari 1, jika R-nya kurang dari 1. Untuk uji rasio yang tadi yang di pertemuan ini, pertemuan tadi, Zoom pertama. Ingat nggak R-nya? Ingat nggak? Mana yang konvergen, mana yang divergen? R-nya kurang dari 1, konvergen. Ini konvergen. Kalau yang lebih ini dari 1 divergen. Berarti kalau begitu, untuk soal seperti ini, maka dia masuknya konvergen atau divergen? Konvergen, Bu. Konvergen. Udah? Ada yang tanyakan? Yo, kita lihat lagi contoh selanjutnya. Contoh selanjutnya ada di buku, cuman saya ganti aja angkanya ya. Di sini sigma N1 sampai ta hingga dari min 1/3, tetaplah 1/3, dari N min 1. Seperti ini. Ini tetap variabel N yang berpangkat ya. Nanti yang N yang pangkat nanti ada lagi. Ini. Sekarang kalau yang seperti ini, kita bisa menggunakan dengan cara limitnya. Dengan cara integral bisa nggak? Bisa. Integral dan limit. Tapi biasanya kalau integral dari X kuadrat dx, ini kita bisa biasa kan ya? Tapi integral dengan 2X dx, ingat nggak yang ini, integral yang seperti ini? Ingat nggak? Ada di formulanya. Kita menggunakan apa? Ln. Ya kan, ada ln-nya kan? Makanya biasanya untuk mengerjakan yang pangkat-pangkat seperti ini, kita tidak menggunakan integral karena kita akan berbicara tentang ln. Jadi kita gunakan dengan cara deret atau dengan cara rasio.
Yuk, kita kerjakan. Yang ini tuh jika N-nya 1, N-nya 2, N-nya 3 aja. Jadi berapa? N1 jadi berapa? Ini berapa? N1. 1 min 1/3 pangkat? Min 2. Ya kan? 1 min 1 kan? Ya, Terus Bu. yang ini? Pangkat 2? Min 1/3 pangkat? Min 3. Min 3. Kalau yang ini? Min 1/3 Min pangkat? 1/3. Min 4. Min 4. Maka kita bisa cari rasionya. Rasio adalah A2 bagi A1. Sama dengan kalau di sini Min 1/3 pangkat min 3 dibagi min 1/3 pangkat min 2. ya. Yang ini gimana kerjaannya? Min 1/3 1/3 pangkat pangkat min 3 dikali 3 min 3 min 3/1. 3 min 3 per 1 atau kalau enggak kali di ini aja dulu dibuat atau min 1/3 pangkat 2. Ini pangkatnya 2-nya kan yang ini kan? Baik, Bu. Ya kan ini pangkatnya yang ke atas kan ya? Betul? Betul. Nah, atau kalau yang ini tuh kalau kalian mau, Bu saya pusing ya sudah saya kerjakan begini boleh lah. Saya berusaha untuk sedetail mungkin ya. Min 1/3 pangkat 2 dibagi, ini kan bisa turun ke bawah ya, karena pangkatnya negatif kan? Min 1/3 pangkat 3. Maaf. Jadi hasilnya berapa? Jadi hasilnya berapa? 1/min 3 min 1/3 pangkat 1 gitu ya, gini ya, betul? Iya. Ya. Atau ini kalau gini jadinya berapa? Min 3. Jadi min 3 bukan, Bu? Min 3. Jadi rasionya berapa? Rasionya berapa jadinya? Jadi rasio berapa? Jadi berapa rasio? Min 3. Rasionya min 3. Rasionya min 3 ya. Nah, rasionya min 3. Nah, ketika di ujinya ini harus ditanda mutlakan ya. Karena tadi juga di awal juga sudah diberitahu tanda mutlak. Tadi lupa. Nah, ini kalau saya mutlakan si R-nya, ini kalau R-nya dimutlakan jadinya berapa? 3 kan? 3 ini kurang dari 1 atau lebih dari 1? Lebih, Bu. Berarti kalau gitu dia konvergen atau divergen? Divergen, Bu. Ini dia divergen. Sesuai dengan yang ini. Sampai situ ada yang tanyakan dulu? Jadi kita menggunakan deret pangkat ya kan dengan deret apa namanya tuh ini rasio. Nah, sekarang kita lihat lagi yang deret ini. Ini kan ya ini ya, nomor 6. Nomor 5, nomor 6. Sekarang kita ke nomor 7. Nomor 7. Bagaimana jika N dari 1 sampai tak hingga dengan batas dengan apa namanya tuh ini tuh deretnya 1/n pangkat setengah atau jangan pangkat setengah gini lah. Kalian buatnya begini kan? Gini.
Ini artinya apa kalau dituliskan? Sigma N 1 sampai tahingga dari 1 dibagi N pangkat setengah. Kalau yang ini dengan yang ini sama tidak? Kalau ini N-nya yang jadi pangkatkan, kalau yang ini N-nya yang dipangkatkan. Kalau yang ini masuknya ke yang mana? Uji deret apa? Belum. Atau kalau ini kalau kalian mengerjakannya dengan cara apa ini? Integral. Integral. Boleh, integral. Berarti Sn sama dengan integral dari 1 sampai tahingga dari 1 per N pangkat setengah dN. Berapa hasilnya? 1 sampai tahingga dari N pangkat min setengah dN. Berapa? Berapa? Halo, berapa? Oh, berapa ya? 2/3. Berapa? 2/3? 2/3. Kok 2/3? Di sini ini setengah loh. Setengah. 2N pangkat 2N pangkat setengah dengan batas 1 sampai tahingga. Berarti kita masukkan 2 dikali ini akar gitu ya, dikurangi akar 1 gitu ya. Hasilnya berapa? Ini kan dimasukin nilainya ya. Iya. Jadi berapa? Tahingga. Kalau integral tahingga masuknya ke divergen atau konvergen? Divergen, Bu. Divergen. Kalau kalian tadi ingat, saya menuliskan uji deret pangkat P 1 per gitu kan ya, N pangkat P jumlah ya dari 1 sampai tahingga. Jika P-nya kurang dari 1 atau kurang ya sama dengan 1 gitu ya, ini masuk ke divergen. Jika lebih dari 1, ini masuk ke konvergen. Sekarang saya tanya, di sini P-nya berapa sih yang ini? Setengah, Bu. Setengah. Divergen atau konvergen kalau gitu? Kurang dari 1 atau lebih dari 1? Nah, divergen, Bu. Maka ini tuh sama. Jadi tadi saya menuliskan seperti ini tuh. Kalau yang ini tuh N-nya pangkat, kalau yang ini N-nya dipangkat, N-nya dipangkatkan, sedangkan yang ini N-nya menjadi pangkat. Ada yang tanyakan dulu sampai sini? Ada yang tanyakan dulu? Ada yang tanyakan dulu? Kalau tidak ada, ini ada tugasnya nih. Kalau tidak ada, ini ada tugasnya. Ini tugasnya. Nah, ini. Tugasnya problem set 9.2. Nomor 1 sampai nomor 6.
Cari konvergen atau divergennya. Nomor 1 tadi sudah dikerjakan sebenarnya, cuman beda angka saja. Nomor 2 juga sama. Nomor 3 dan nomor 4 sebenarnya itu sudah dikerjakan di nomor 1 dan nomor 2, tapi hanya ditambah dan dikurang. Jadinya apa? Nomor 5 itu sudah. Tadi ada pekerjaannya. Nomor 6, sebenarnya nomor 6 sama lah dengan nomor 1 juga. Ya? Sudah? Ada yang tanyakan dulu yang ini? Sudah disut? Sudah, Bu. Nah, ya. Ada yang ditanyakan dulu? Ada, Bu. Ya, sok, Bu, silakan. saya mau tanya di soal nomor 6, Bu. Nomor 6 ini atau nomor 6 yang di PR? Bukan, nomor 6 yang dikerjakan. Yang ini? Bu. Ya, yang ini ya? Ya. Ya, gimana? Ya, aku kurang paham di yang 2. Yang 1, ya itu, Bu. Nah, ini Itu ya? dapat dari mana, Bu? Nah, gini. Yang ini, saya masukkan si nilainya di sini. Jika N-nya 1, di sini kan? Kan rumusnya 1/3 min 1 dikurang 1, ya kan? Kalau saya masukkan 1, berarti min 1/3 min 1 dikurang 1. Kan si N-nya dimasukin 1. Jadi berapa? Min 1/3 min 1 dikurangin min 1 jadi berapa? 2, Bu. Min 2. Minnya jangan lupa. Min 2. Oh ya, Bu. Nah, ya seperti itu ya. Kalau 2 berarti 2 min 2 dikurangi 1. Jadi berapa? Min 3, Bu. Min 3. Kalau 3 min 3 dikurangi 1 jadi berapa? Min 4. Min 4. Nah, nanti kalau Oke, sudah Bu, makasih, Bu. Nah, kalau dimasukkan di ini ya, diuraikan. Boleh kalian Iya, Bu. mengerjakannya dengan cara, Bu, saya mau pangkatkan langsung, boleh. Kalau enggak ya begini saja juga sama. Ada yang ditanyakan lagi? Bedakan ya deretnya. Kalau yang ini, N-nya yang ada di pangkat nih. Saya takutnya kalian mengerjakannya itu. Nah, kalau yang ini, pangkatnya sudah diketahui. Dan N-nya yang dipangkatkan. Jadi ini langsung jadi P-nya. Ada yang ditanyakan dulu? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita akan bahas tentang kalau yang ini tadi semua. Kan kita belajarnya ini tadi ya. Uji konvergensi gitu ya. Yang pertama tadi dari deret geometri, ya kan? Dari deret geometri, berarti saya mau lihat dari rasionya. Betul? Yang mana sih deret geometri rasio? Yang ini rasio kan? Ya, rasio. Yang kedua, deret apa? Pangkat dulu aja ya. Deret pangkat atau P. Berarti yang kita lihat apanya? Pangkatnya, Bu. Pangkatnya. Ya. Yang ketiga, deret, ini uji ya, maaf. Uji deret. Ini harusnya ada uji, bukan deret. Uji deret. Ini uji ya. Uji ya. Ini uji integral. Kalau uji integral, dengan cara apa? Mengintegralkan. Yang mana? Yang mana integral? Nah, ini ya. Yang ini integral. Kalian integralkan. Yang keempat, dengan uji limit. Berarti kita kalau ini diintegralkan AN DN 1 tahingga, kalau ini dilimitkan N menuju tahingga dari AN.
Ini uji limit. Ini baru 4 nih. Ada 3 lagi. Tapi ini menjadi dasar. Kenapa? Karena kita langsung menguji deret yang yang kita inginkan. Ya, nanti kita masuk lagi ya, karena ini kurang dari 1 menit. Baik, Bu. Jadi istilahnya gini. Saya punya deret nih, AN. Berapa sih konvergensi dari deret AN ini? Kita langsung uji dengan rasio, pangkat, integral, dan limit. Ini untuk yang uji konvergensi yang ini. Tapi untuk uji selanjutnya, makanya ini saya ganti. Uji selanjutnya yaitu dengan uji banding. Uji banding. Di uji banding ini, kita membandingkan satu formula yang mau kita cari dengan formula yang lain. Atau dengan rumus yang lain. Ini uji banding. Nah, di uji banding ini ada yang disebut dengan uji banding biasa, atau ada juga yang disebut dengan, ya nanti kita masuk lagi ya, uji banding limit dan uji banding rasio. Kenapa ini harus ditanamkan atau kenapa ini dijelaskan? Jadi nanti akan lebih enak. Kayaknya ini lebih enak dikerjakan dengan cara uji banding aja. Enggak, ini mah rasio aja. Enggak, ini limit aja. Enggak, ini integral aja. Nah, seperti itu. Ini jadi ada berapa? 7 ya. Nih, yang harus kalian lihat ke konvergensiannya. Dengan uji mana saja. Kalau ini nggak bisa, ya ini. Ini nggak bisa, ini ke sini. Ada yang ditanyakan dulu sampai situ? Nanti ini masuk lagi ya. Nanti pas masuk kita masuk ke uji banding. Ada yang ditanyakan dulu?